ini kita masuk ke supervisi akademi dengan pola coaching. Alhamdulillah kita diberi kesehatan juga pada pertemuan ini itu mengenai langkah-langkah yang akan kita buat di kelas nanti atau di observasi nanti supaya IBLP bisa mengakomodir kelanjutan dari kelas yang IBLP masukkan. Kelas apa nih? Kelas 10 TKJ Bapak. IBLP di bidang matematika. Tentunya dengan awal kita merancang ini bisa mengakomodir dan berikutnya ya. Nah, ada pun dalam supervisi akademi coaching ini ada 3 tahap. Tahap awal yang pertama itu kita lakukan setelah ya. Ini kedua nanti masuk ke kelas observasi yang berikutnya masuk setelah pasca wawancara apa menjadi hasilnya harus kita perbaiki dan kita tingkatkan ya. Pada tahap pasca ini kita menggunakan model peta supaya terurut mudah tercapai yang menjadi tujuan kita. Kira-kira ada pun tujuan dan yang pertama adalah tujuan saya sebagai supervisi sebagai software tujuan ini hanya menggali potensi yang dilakukan supaya artinya supaya nanti berarti tidak ada semua akademis yang lakukan itu keluar artinya bangkit semangat berarti untuk melakukan fokus pada pembelajaran sehingga siswa itu merasa nyaman. Kan kita menyampaikan nyaman begitu siswa kan gitu ya. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Elti sampaikan di kelas ini apa? Baik Bapak, besok ini kan saya akan masuk ke kelas melaksanakan observasi dengan materi kuartil namanya Bapak ya. Nah, dia adalah subbab dari statistik. Oh, subbab dari statistik. Nah, materi awal untuk semester ini itu yaitu kuartil. Nah, jadi mungkin untuk ranah kognitifnya siswa diharapkan bisa memahami dulu apa itu kuartil. Ya, memahami konsep dasarnya Bapak. Kemudian untuk ranah psikomotorik, nah siswa diharapkan bisa menerapkan rumus atau formula rumus ke dalam masalah yang berhubungan dengan kuartil, masalah sehari-hari ya. Jadi Ibu itulah menyampaikan ada yang pengetahuan, ada psikomotorik. Intinya psikomotorik nanti ini apa namanya? Ada prakteknya gitu ya? Iya Bapak. Praktek mungkin yang ada pada siswa apa tuh? Kalau SKBC ini bisa dimasukkan ke dalam Excel Bapak. Oh, statistik itu Excel. Iya. Ibu telah menyampaikan dengan tujuan kognitif dan psikomotorik ya. Oke. Gimana pembelajaran di sebelumnya dan pengembangan apa yang dilakukan? Kalau untuk beberapa masalah sebelumnya Bapak ya, yang saya hadapi adalah yang pertama itu anak kurang fokus Bapak. Mungkin karena kalau namanya matematika itu kan baru masuk gurunya anak udah pusing gitu ya Pak ya. Jadi mereka kurang fokus. Nah kemudian yang kedua beberapa siswa masih di bawah KKM nilainya. Ketika saya melakukan ulangan harian, nah itu masih banyak. Ada sekitar 40% siswa yang masih di bawah KKM. Belum tercapai. Belum tercapai ya. Kira-kira kenapa kok belum sesuai harapan? Nah, setelah saya mengikuti sosialisasi yang Bapak berikan, itu kalau menurut saya Bapak ya, pembelajaran sebelumnya itu saya menyamakan semua siswa Bapak. Nah, kemudian setelah saya belajar, Bapak berikan semalam, yaitu ada namanya pemetaan kebutuhan siswa gitu Bapak ya. Hal itulah baru kan nampak di situ siswa
minat siswa seperti apa, Akan gaya belajarnya, kan? gayanya. Iya gayanya. Sementara saya sebelumnya sama ratakan semuanya loh Pak. Padahal siswa kan nggak sama. Yang perlu diingat sosialisasi kan ada Iya, ya. ada dalam sosialisasi malah Bapak sudah menjelaskan ada minatnya berbeda, ada yang visual, ada yang auditory dan kinestetik. Berarti Ibu telah menyampaikan permasalahan-permasalahannya dan menerapkan apa yang harus dilakukan, kayak gitu Ibu ya. Sangat Pak masuk dalam kelas melihat Ibu Elvi karena sudah perasanya sudah apa namanya sudah sesuai dengan aturan yang seperti sini gitu ya, dengan pola pikir coaching gitu ya. Bagaimana areanya pengembangannya? Nah, area pengembangannya mungkin Bapak ya, yang pertama saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning, yaitu menampilkan masalah dulu Bapak ya. Setelah ditampilkan masalah, kemudian anak diajak diskusi berkelompok berdasarkan yang tadi, berdasarkan ada yang visual, audio, dan kinestetis. Kemudian saya menggunakan media video untuk untuk menampilkan masalahnya. Kemudian ada juga PowerPoint dan dilanjutkan dengan anak-anak melanjutkan presentasi hasil diskusi mereka. Jadi di area pengembangan ini Ibu adalah orientasi model pembelajaran adalah produk visual. Iya. Dengan orientasi ini beberapa langkah yang dilakukan dan penyebarannya yang dilakukan ada KSE, dan diferensiasi dan adanya KSE. Jadi pengembangan itu sudah menyebarkan frekuensinya, begitu ya. Jadi sehingga siswa itu fokus pada pembelajarannya, begitu ya. Rencana aksi. Jadi itu kalau kita adalah rencana aksi untuk memantapkan pengembangan yang Ibu Elvi lakukan. Strategi apa yang dilakukan? Strategi yang dilakukan Bapak, yang pertama mungkin akan membagi kelompok berdasarkan minat belajar siswa tadi Bapak ya. Ada yang audio tadi, visual, kemudian kinetis. Jadi tidak asal sembarang memilih kelompok gitu Bapak ya. Saya kelompokkan berdasarkan minat belajarnya atau kebutuhannya. Kemudian ada media video Bapak ya, untuk menampilkan masalahnya. Kemudian ada PowerPoint-nya yang kami buat dengan semenarik mungkin gitu ya, supaya anak tidak jenuh. Dan terakhir diskusi, kemudian dilanjutkan dengan hasil presentasi. Ya. Tidak sabar lagi. Tidak sabar lagi Bapak ingin namanya langsung observasi gitu ya, tapi dengan mengenai waktu kita 1 minggu lagi kita tunggulah diskusi nanti. Ibu menyampaikan sangat menarik itu. Jadi kalau dalam rancangan pembelajaran yang dilakukan itu kan tentunya kan ada media yang harus disebarkan di sana Ibu ya, sehingga terjadinya kelas yang aktif gitu ya. Karena sesuatu saling memberi umpan balik dan ada refleksi. Ini harapan dari rencana aksi Ibu lakukan, itu harapannya. Ya gitu Bu ya. Dan lagi yang sudah menempati kebutuhan belajar siswa ya, kebutuhan siswa, sehingga siswa itu ditempati pada ada audio, ada visual dan kinesis. Jadi Ibu telah menerapkan tujuan pembelajaran ada visual dan ya. Kira-kira dalam pelaksanaan ini ada nggak Ibu melibatkan yang lain? Ada Bapak, kami di sekolah biasa sering share ilmu, berbagi ilmu gitu kan. Contohnya seperti di sini saya membuat PowerPoint itu kan dari Canva kan mudah Bapak ya. Tapi itu awalnya ya share ilmu dari kawan-kawan. Oh ternyata ada aplikasi yang mudah sekarang dan menarik. Jadi ini saya share gitu, share akhirnya share yang tepat sasaran gitu ya. Ya itu adalah merancangkan program kepada siswa, itu yang ingin kita supaya lebih menarik PowerPoint-nya kan Pak. Kan kalau zaman dulu PowerPoint-nya monoton Pak. Nah sekarang lebih gambarnya yang gitu aja, sehingga apalagi yang Ibu sampaikan di awal tadi
Ibu, Bapak paham lah ya mata pelajaran matematika Benar. ya dipikirkan dengan awal kesulitan kalau tidak ada yang menarik. Media yang menarik bosan. Bosan. Jadi Ibu telah menerapkan perfect daripada pembelajaran strategi pembelajaran KSE maupun dengan pembelajaran berdiferensiasi. Gimana refleksi Ibu dari pertemuan kita pasca pra tadi? Bagaimana Ibu merefleksikannya pertemuan ini kita lakukan? Saya sangat bersyukur Bapak dengan adanya sosialisasi yang Bapak lakukan semalam. Itu sangat menambah ilmu bagi saya Pak ya. Karena sebelumnya jujur Pak, saya sebelumnya belum tahu itu apa itu pembelajaran diferensiasi dan KSE. Kemudian membagi minat siswa menjadi 3 itu. Belum pernah dapat itu Pak. Ya kita jelasnya kan kita harus banyak menyerap ilmu ya, apalagi ada teknologi sekarang. Kita selalu kita harus teknologi di IT ya. Oke. Kapan observasi ini dilakukan? Depan Pak. Tanggal 6 Februari 2020. Terima kasih atas kesempatan yang dilakukan sampaikan kepada kami untuk mensupervise pelaku coaching. Memang tujuan ini hanyalah sebagai memancing potensi pada guru dan juga memancing pada supervisi itu sendiri, karena tidak sempurna kalau kaji itu tidak diulang. Itu filosofinya. Kalau kaji itu tidak diulang, begitu seperti maksud saya. Oke, terima kasih Bu Elvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.